Yoi. Woi, brother. Langsung itu Mas deh. Anton. Ya saya santai lah. Oke. Langsung aja Mas Anton. Brother. Anton Kev. Anton Kev. Yoi. Kan judulnya ini disiplin dan 12 langkah tegas. Wih. Sebenarnya kan nggak perlu 12 langkah tegas ya, istilahnya satu langkah tegas dan disiplin kan. Yang aku lihat sih bukan masalah ininya ya, resultnya ya, tapi karakternya sampean kan. Oke. Karakternya Mas Anton ini yang kayak konsisten dan always on the deadline. Dalam arti kata kayak selalu deadline-nya tuh selalu bagus. Itu karakter disiplinnya, terus langkah tegasnya itu untuk menggebrak kreativitas tanpa batas. Ya, buset, omongannya dalemnya. Itu coba bisa dielaborate nggak? Bisa dielaborasikan nggak Mas? Siapa tahu bisa Nah, jadi ini. dampak nih yang kita ini yang kadang-kadang kurang disiplin. Dalam arti kata kayak suatu project atau suatu misi itu yang kita mau tuh, itu kayaknya kita harus libatkan suatu kedisiplinan dan satu bold statement atau enggak langkah tegas, boom, oke, let's go. Nggak usah terlalu banyak teori lah, nggak terlalu banyak bak bu, langsung aja prosesnya gimana jalankan dan hasilnya pasti bagus gitu. Ya. Disiplin itu gimana Mas? Disiplin so? Iya, disiplin itu ya masalah waktu ya. Masalah waktu karena kenapa saya menerapkan itu kedisiplinan? Karena memang saya memang keterbatasan waktu. Jadi waktu saya itu memang tidak banyak juga gitu. Saya harus kerja untuk keluarga, saya harus bermusik, saya harus banyak bikin sesuatu yang menurut saya itu pemikiran saya itu harus dieksplor di situ melalui video-video ataupun suatu karya-karya. Itu enggak banyak waktu. Kenapa saya konsisten ke waktu, harus ini terjadwal ini itu dan jadwalnya harus tepat ya, karena saya memang nggak banyak waktu gitu loh. Jadi saya harus membagi antara waktu dan hobi. Itu. Memang itu pertamanya. Yang kedua itu adalah kemauan. Selama ada kemauan, semua pasti akan jalan. Jadi kalau nggak ada kemauan, karena memang orang kan pulang kerja capek, terus sudah bikin video-video, sudah terkumpul, sudah karya, sudah jadi suatu lagu dan sebagainya, itu capek dan akhirnya terbengkalai. Nah, itu ditunda-tunda. Jadi aku nggak mau menunda-nunda itu. Jadi karena waktu saya juga nggak banyak dan niatan untuk menuju ke situ itu sudah ada. Kalau nggak ada niatan, nggak mungkin akan terlaksana. Itu. Alright. Disiplin karena waktu dan keadaan, pretty much ya. Ya, betul. Jadi nggak semua keadaan itu membunuh. Jadi keadaan yang sangat mendesak atau nggak banyak waktu itu kalau bisa dimanfaatkan jadi bagus. Bagusnya karena aku itu nggak ada banyak waktu. Kalau ada banyak waktu pasti akan molor-molor juga gitu loh. Jadi di situ karena aku konsisten dengan waktu-waktu itu, menyesuaikan waktuku yang memang cuma sedikit gitu loh. Iya. Kok kita sama Mas? Ya jadi waktunya cuma sedikit, jadi situ harus tek gitu. Kalau waktunya terlalu banyak mungkin juga nggak akan seperti itu. Jadi kedisiplinan waktu memang harus penting sih. Tapi itu juga tergantung masing-masing personal ya. Jadi kita mengakalinya gimana teman ya. Jadi kita juga butuh tim juga kan gitu. Tim kita juga banyak yang kerja dan cara mengakalinya ya kita tim yang nggak bisa kita pakai edisional, dan tim yang nggak bisa karena kebutuhan keluarga, karena pekerjaan dan sebagainya,
ya itu kita harus tolerir ke situ. Dan kesepakatan kita kalau misalkan di situ nggak bisa hadir, ya kita pakai additional musician itu untuk apa ya, yang aku solo ya. Kalau band ya harus semua harus ready, salah satu nggak bisa ya wis nggak jalan, itu bedanya. Oke. Itu tadi disiplin ya, jadi karena waktu, Ya. time. Karena waktunya memang terbatas. Right. Jadi terlihat di situ, wah disiplin banget. Memang waktunya nggak ada, waktunya cuma sedikit. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu itu, ya nggak akan terlaksana gitu loh. Waktunya hanya 1-2 jam, harus memaksimalkan 1-2 jam. Bahkan aku bikin video klip itu pulang kerja kan jam 3 ya, jam 3 sore sampai kita supaya nggak repot-repot cari lighting, kan kita cari scene di luar. Nah itu waktunya hanya 2 jam, jam 3 sampai jam 5, dan itu harus selesai. Nah itu tek selesai, ya sudah, itu selesai, nggak selesai ya itu gitu. Ya pernah terjadi juga itu, teman-teman pada nggak bisa semua, yang maksimalkan ya ada saya sendiri, bahkan itu 100% penghasut. Nah itu saya sendiri kan. Nah teman-teman pada nggak bisa, sedangkan waktuku kan hanya waktu sedikit ya. Ya wis aku aja lah, nggak apa-apa kan gitu. Maka yang penting itu kita ketika live itu tanggung jawab dalam arti untuk perform dan sebagainya, kita tanggung jawab di situ. Musik kita itu bisa tersampaikan di situ gitu, maksudnya sesuai dengan apa yang dikaryakan gitu. Ini ya, apa namanya, bahasa Jermannya itu don't waste your time. Nah itu harus diperjelas bahasa Jawa, karena saya juga nggak ngerti itu apa. Ojo gua waktu ya istilahnya. Ya lah. Apa dewe guys? Ya, jangan buang-buang waktu, eman. Ya. Inspirasi kan suatu menjadi content creator kan butuh inspirasi dan balance. Nah dari situ inspirasinya biasanya Mas Antoni gimana tuh? Apa namanya itu, apa langsung datang atau ada event tertentu gitu yang langsung klik gitu? Langsung oke, guys, kita ini inspirasi bikin lagu apa inspirasi untuk berkarya? Anything, semuanya bisa, inspirasi berkarya, bisa mau podcast, bikin short movie. Itu gimana tuh? Kita inspirasi untuk itu sih cenderung apa ya, apa namanya, dadakan gitu. Jadi ndak ada konsep sama sekali. Jadi misalkan saya podcast pun juga gitu, jadi nggak ada konsep, nggak ada apa ya, misalkan dia itu seorang pengusaha apa ataupun pekerja apa, ya situ aja konsepnya, kita mengalir aja. Jadi tanpa harus dikonsep sama sekali. Jadi kita kehidupan sehari-hari lah, mengeksplor kehidupan sehari-hari, gimana seorang anak punk ataupun seorang apapun itu bisa bertahan hingga konsisten, itu gimana balanya, intinya seperti itu. Jadi tentang kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan saya bermusik, kok bisa sampai bermusik sampai sekarang sekian tahun, terus kerja juga kan itu. Jadi tidak jauh dari kehidupan saya sendiri sebenarnya. Nah, saya itu menanyakan ke teman-teman ke podcast itu, oh ternyata kehidupannya dia seperti ini, seperti itu. Dan saya pertanyaannya juga ringan-ringan, enggak terlalu memberatkan banget. Jadi ya wis kehidupan sehari-hari lah intinya gitu. Ya. Kehidupan sehari-hari, dan gimana kita juga berkarya, jadi seorang yang berjuang keluarga sekaligus juga berkarya di bidang musik kan gitu. Ya. Alright. Tapi dalam bermusik juga ya, walaupun ekstrim musik dan semuanya ya perlu melibatkan disiplin sih untuk menjadi something, untuk menjadi karya yang kalau menjadi hasil itu kan perlu suatu disiplin. Jadi bukan masalah casingnya sekiranya itu kayak di mata publik itu kayak wah ini mah
apa namanya nggak bakalan berhasil atau gimana, atau terutama melawan stigma atau melawan lingkungan sekitar gitu kan, yang terkadang sih kita orang kan nggak suka perubahan tuh. Misalnya kita melakukan sesuatu, terutama kan zaman sekarang kayak content creator, kita kan buat kayak suatu platform yang sebenarnya itu bisa menjadikan aspirasi atau ada impactnya. Itu kayak Mas Anton sendiri kan, kenapa sih tujuannya gue bikin kayak gini nih apa sih? Apakah untuk show off, atau show off tuh maksudnya apa ya? Bukan untuk pamer tapi bisa memberkati, maksudnya siapa tahu bisa jadi suatu Jadi gini, inspirasi. untuk sebenarnya tujuannya juga sama sih. Kita berkarya di situ sebagai dokumentasi ya, terutama untuk dokumentari kita berkarya itu kadang juga ada yang macam-macam ya. Tergantung kita itu di dunianya mana gitu loh. Ada dunia industri atau memang komunitas gitu loh. Kalau kita di komunitas itu ya cenderung kita berkarya itu sesuai ideologi kita, termasuk cara berpikir dan sebagainya, tentang lirik lagu dan sebagainya. Kalau dunia industri itu beda lagi. Jadi idealis lah kalau yang tadi, kalau di komunitas idealis, orang mau mendengarkan silakan, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Kalau sudah di dunia industri ya ini harus membaca pangsa pasar gitu. Walaupun nanti ketika karya kita itu nggak ada yang suka, tapi harus membaca pangsa pasar tersebut gitu loh. Misalkan sekarang musimnya apa, musik apa, nah itu namanya industri. Jadi kalau misalkan kita ke dunia industri itu sangat jauh sekali sama dunia yang underground. Nah, itu mah ya itu bisnis marketing kan ya, tapi kan secara umum kan apa namanya, orang lebih respect dengan integritas daripada apa yang terjual. Soalnya apa yang terjual dengan cepat juga bakal jatuh, dalam arti kata kualitasnya cuma segitu, nggak berbobot. Ya bisnis industri musik segala macam, what sells, apa yang terjual, cuman itu udah overrated, udah terlalu komersial ya kan. Dan justru orang kayak Mas Anton, kayak definisi underground pun juga sebenarnya sekarang ini sudah di depan publik kalau gue bilang sih ya. Tapi impactnya itu bagus. Perkembangan zaman, dunia underground pun akhirnya muncul juga di permukaan gitu kan, dengan pergerakan mulai gig dan sebagainya sudah mulai merambah dunia yang sudah tidak asing lagi ya. Bahkan DC juga mengadakan Beatle rock Beatle itu. Nah itu kan seperti itu. Jadi sudah enggak terlalu memikirkan apakah itu industri atau enggak ya. Kalau banyak penggemarnya kan termasuk kita, itu tuh industri juga kan. Iya. butuh reward juga sekarang. Jadi sorry, aku ambil mangan pisan. Sampai kalau pengen mangan monggo loh ya. Santai. Nah ini lagi sekarang pun kalau misalnya industri, kadang-kadang kita nggak perlu industri juga ya, suatu label, suatu company gitu. Sebenarnya sekarang kan kayak DIY untuk independensi itu lebih gampang, karena semuanya kalau misalnya kamu punya skill, potensial, alat, jalankan, ada visi, jadi. Dan itu ya kan, jadi sekarang ini pasarnya udah beda kalau aku lihat loh, nggak kayak tahun 70-an, 80-90. Kamu butuh suatu instansi untuk kayak publishing, untuk marketing. Cuman sekarang sih kayak lebih semuanya bisa gitu. Soalnya semuanya serba instan. Bagaimana mengerjakan sesuatu tinggal ke YouTube atau Google, jadi. Jadi kadang-kadang aku mikir sekolah ini perlu nggak sih? Ya. Lah, ini masalah itu ya kalau sekolah sih menurut saya juga penting juga, karena di situ juga melatih kita gimana disiplin juga, gimana kita harus rutinitas, berangkat, pulang dan sebagainya, itu kan melatih disiplin juga, tepat waktu dan sebagainya. Dan setiap hari harus konsisten
harus berangkat jam sekian, datang jam sekian, terus pulang jam sekian kan gitu. Nah, itu melatih disiplin juga gitu. Ya. Mungkin sekolah dalam bentuk kuliah kali. Soalnya kalau kuliah di sini bisa sampai 100-an ribu, selesai kuliah kamu harus bayar student loan juga, sekolah pinjaman. Jadi aku pikir itu mungkin scam juga. Mungkin agak-agak kontroversi sih, mungkin banyak yang bertentangan. Cuman ya nggak apa-apa juga sih mau kuliah, mau gimana. Itu awal dewe yang bahas kuliah saiki. Nah iya. Nah iya, keluar Ya jalan. memang Gini. kita ndak dituntut pintar sih sebenarnya. Dituntut pintar, cukup konsisten aja. Konsisten dan dengan masa apa yang dipikirkan, konsisten dengan apa yang diideologikan, apa yang dimindsetkan, kan itu apa pikiran yang dipikirkan itu dilaksanakan, bukan dipendem gitu loh. Ya keluarkan gitu loh. Kalau misalkan nggak mau sekolah, ibaratkan yang kemarin saya ketemu dengan teman gitu ya, dia sudah ekstrim sekali ya dengan tubuhnya. Jadi dia pakai tato mata kan gitu. Dimana ekstrim tersebut itu sudah memilih kehidupannya, bahwa dia nggak akan mungkin bekerja di perusahaan ataupun di pemerintahan gitu. Ya itulah ideologi kita yang harus bisa berpikir secara DIY, berdiri sendiri, harus semangat untuk itu. Kalau tanpa itu mau nggak mau kan kita juga terbentur kebutuhan kan gitu. Iya, rantai kemerdekaan. Memang sih kalau dilihat dari negara maju sama negara berkembang, stigmanya masih di situ, ya kan. Cuma kadang-kadang, tapi sih kalau bilang sih kalau punya mental merdeka dari diri sendiri itu lebih satisfying, lebih puas gitu. Kayak misalnya tato gitu kan ya udahlah gue usaha tato nih segala macem. Tuhan kan yang ngatur. Tapi at least dari situ potensial ya, kita. Di situ kan kalau di Indonesia kan orang bertato kan kadang nggak bisa melamar pekerjaan di perusahaan ataupun di pemerintahan. Nah itu ya disitulah kita itu punya sudah apa ya, mantap untuk berdiri sendiri. Jadi jiwa-jiwa yang merdeka seperti gondrong dan sebagainya, gondrong, bertato, terus ya wis pokoknya yang ekstrim seperti itu artinya dia sudah berpikir dengan jiwa-jiwa yang merdeka gitu. Merdeka dalam arti bebas, tapi bukan bebas untuk apa ya, untuk membiarkan dirinya seperti itu. Jadi sudah memutuskan dia itu harus bangkit dan bisa berdiri sendiri gitu. Ya, proses. Sekarang proses mas. Proses dari Mas Anton Dewe kan bikin konten, bikin segala macem. Pasti ada prosesnya, ada yang nggak enak dong. Kan orang-orang kan ngeliatnya di publik itu, wes hasilnya keren nih, wah keren, weh cantik, wes mantep deh, semangat terus ya. Tapi proses di belakang layar itu kan buset, kepala judek, gendeng, ya kan, gurung tensi nih, gurung stres ya, gurung ono kopi nih, gurung rokok wes salah, gurung ngamuk Iya betul. Gimana tuh? Ini proses ya, jadi semua proses itu yang aku jalankan untuk mengakali konsep-konsep untuk pembikinan video-video itu saya konsepkan tidak jauh dari kehidupan sehari, termasuk lagu-lagu saya. Misalkan lagu-lagu saya tentang apa ya, itu konsepnya seperti itu aja. Misalkan lagu merdeka berkarya dan bekerja berkarya dan merdeka, ya itu kita tentang pekerjaan terus berkarya dan akhirnya kita dimerdekakan dengan sukacita gitu loh, sukacita, kita seneng dapat karya tersebut gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu kita mikir jauh-jauh konsep, kalau terlalu simple aja gitu ya. Simple. Jadi melalui prosesnya itu dan juga mengkoordinir ya, nggak mungkin bikin sesuatu itu sendirian kan gitu, termasuk tukang dapurnya,
tukang dapurnya dalam arti yang recording, yang editing dan sebagainya itu sangat ini sekali, sangat menentukan sekali itu. Kalau kita sudah disiplin terus akhirnya yang edit ataupun yang ini yang bikin soundingnya itu lambat juga nggak akan cepet hasilnya gitu lah. Ya itu tadi ya, oke. Berarti semuanya disiplin dan langkah tegas itu memang kayak infectious, kayak bisa meracuni. Dalam arti kata mental pemimpin gitu kan. Oke guys, gue punya visi gini. Yang lainnya yang bisanya mendukung juga bisa kena kecipratan dengan karakter kita tadi. Jadi jadi kita harus gerak jadi saling kerjasama gitu loh. Ya. Jadi teman-teman yang sudah tahu aku sih sudah hafal gitu loh. Jadi saya bukannya keras tapi itu memang harus dijalankan. Jadi nggak ada kata-kata alasan. Jadi adanya itu iya atau tidak. Jadi ketika kita hari ini harus take ini, iya atau tidak. Jadi kalau misalkan nggak bisa, nggak bisa, sudah nggak pakai alasan, sudah, gitu. Jadi misalkan iya, kamu harus datang dengan waktu yang tepat waktu, gitu. Kalau misalkan dia bilang iya tapi datangnya terlambat, mengulur waktu dan karena kita space waktunya juga mepet, kalau sudah molor itu pasti akan mengganggu yang lainnya, gitu. Wow. Kamu misalkan ada keperluan apa, bilang aja nggak bisa, ada keperluan ini itu dan sebagainya, itu silakan bilang aja tidak, sudah selesai. Dan kita memaklumi di usia kita memang banyak waktu yang tersisa untuk membagi waktu ya antara kerja, keluarga dan kegiatan ini gitu loh, termasuk musik gitu ya. Cuman kalau memang karirnya itu memang hanya di musik, ya itu harus memang konsisten ya. Jadi cari uangnya itu dengan bermusik itu memang beda lagi kan. Kita kan cari uangnya juga bekerja. Syukur-syukur misalkan ada pendapatan dari musik itu adalah sebuah bonus gitu. Iya, mantap. Setuju. Memang harus kayak gitu sih ya. Iya dan tidak ocokakan teori. Iya tagak ngunai kan istilahnya ocokakan cocot. Pilihannya ya dua. Yang banyak bacot, mau apa enggak gitu istilahnya kan. Iya. Kalau mau ya ayo, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu loh. Iya. Kalau ya menjeglung sumur ngono istilahnya. That's cool man. Ya, emang kayak gitu sih kalau mau proses untuk memaju semua bukan cuma di bidang ini aja, bukan cuma konten kreator, itu suatu karakter yang memang perlu dimiliki sama orang untuk menjadi something. Semuanya deh, emang disiplin dan langkah tegas itu emang harus kayak gitu sih, Termasuk komunitas, termasuk gimana kita bekerja, keluarga. Ya dari keluarga pun pasti ada komplain juga. Kapan waktu buat keluarga ini? Pasti. Dan itu harus terjadwalkan sih di situ sekalian ngopi nang pinggir kali sama keluarga. Healing dong, masa kerja terus kan gitu. Ya, beda memang ya. Tapi memang sih masih apa jenenge kalau udah punya sifat kayak gitu, karakter kayak gitu pasti dong nggak semua orang terima dong. Ya. Dan pasti ada konsekuensinya. Bisa elaborasi dikit nggak tentang konsekuensinya dengan ketegasan kita dan disiplin itu dengan lingkungan sekitar? Ya ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Yang namanya manusia itu punya hak masing-masing sih. Jadi misalkan kita seperti itu, enggak semua orang juga suka gitu loh dengan kedisiplinan seperti itu. Dan saya dengan ketegasan seperti itu, jangan bilang iya tapi kamu terpaksa. Itu catatan. Tapi bilang karuan kamu bilang tidak, ya sudah enggak apa-apa gitu loh. Hanya iya dan tidak. Kalau misalkan iya ya jangan mengeluh gitu loh. Ya adanya seperti ini gitu. Jangan dibumbu-bumbuin.
Ya jangan kasih bumbu. Jadi itu tidak semua bisa menerima sih sebenarnya. Jadi kita prinsipnya juga perlu keterbukaan. Kita terbuka saja lah. Kita sama-sama dewasa gitu. Jadi terbuka. Buat apa gitu? Pura-pura dan sebagainya. Terus bilang iya tapi mengeluh. Bilang iya tapi banyak alasan dan sebagainya. Buat apa? Kita sudah sama-sama dewasa, sama-sama ngerti. Kalau misalkan tidak bisa ya bilang aja tidak, sudah selesai kan? Apa yang dipermasalahkan? Nggak ada kan? Apa? Memang kenyataannya tidak bisa ya wes gitu loh. Tapi kalau sudah bilang iya, dalam arti ya harus konsisten. Ya kita menanamkannya di situ. Kalau bilang iya, apapun alasannya, nggak ada alasan di situ. Jadi misalkan iya ya sudah, kamu berarti tanggung jawab kamu di situ. Iya, apa yang kamu aminkan di situ ya laksanakan kan gitu. Iya mantap. Ya wes, thank you Mas Anton. Platformnya ini yang mau tujuan platformnya yang sama bikin ini tujuannya apa sih? Maksudnya platform. Ini? Oke. Platform untuk platform itu pada intinya adalah melindungi karya ya sebenarnya. Melindungi karya di mana itu tiap karya-karya yang dicubit sama orang, dalam arti itu bisa terlindungi gitu loh. Dimana kita berkarya kan juga susah gitu loh. Ya kita tidak untuk kemungkinan orang bilang gini aja kok gitu, maksudnya gini aja itu kok di copyright dan sebagainya. Kita bikin karya itu juga pakai biaya kan gitu. Minimal kalau orang izin kan nuwun sewu dan sebagainya itu kan sudah sewajarnya kan, sewajibnya kan. Nah itu itu melindungi karya kita ketika orang itu mau cover, apalagi yang bikin lagu yang mirip sekali dalam berapa bar itu kan ada aturannya. Jadi sudah terdeteksi di platform tadi gitu loh. Kalau itu lagu ini mirip sama ini, itu sudah terdeteksi secara otomatis gitu loh. Itu sebenarnya platform itu melindungi karya dan kalau memang itu bisa menghasilkan juga tidak enggak munafik. Kita juga misalkan kita berkarya juga mau reward juga secara finansial, itu wajar lah ya. Memang banyak pemikiran yang itu walah terus kamu enggak ini terlalu komersil dan sebagainya, itu buanglah seperti itu. Karena kita memang mau nggak mau kan juga butuh finansial, mau nggak mau kan gitu. Anak mau kuliah juga, beras juga habis, minyak mahal kan gitu. Iya, minyak saya kira lumayan aku nih. Iya, terus akhirnya kan juga nanti kamu gini nggak pernah istirahat, pulang pagi mana hasilnya kan gitu. Orang rumah kan gitu, mana hasilnya gitu, hasilnya apa kan gitu. Mau disebut apa kamu kan gitu, disebut apa ya di situ ya tidak sudah sewajarnya lah, tidak mengecam orang yang pemikiran seperti itu. Dan tanpa menutup kemungkinan kita juga menghargai orang-orang yang misalnya berkarya ya idealis ya, dalam arti dia nggak mementingkan seperti itu. Kalau memang dia sudah mampu untuk mendapatkan penghasilan dan mencukupi keluarga ya nggak masalah kan. Iya. Gue banget. aku idealis banget aku orangnya, gak ngereken bahwa pokoknya lurus terus saya bakon ngomong apa bakon iki. Nah tuh. Mantap deh bos, boleh nih pelajaran yang bisa dia petik nih ya, mendisiplin. Nah itu mungkin juga untuk aku dewe kadang-kadang susah banget disiplin. Aduh. Ya wes Mas Anton, thank you Mas Anton ya.